komando latihan pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa rasul. Berhirau para jemaah, para santri yang selalu dirahmati Allah. Bila syukur alhamdulillah merahmati kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita berada di malam-malam bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita semua bagian dari orang-orang yang dipercaya oleh Allah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah doa yang panjenengan selalu baca di sepanjang Rajab, Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Hari ini kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Saya yakin Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Ramadan tahun yang lalu mungkin hadir di tengah-tengah kita, saudara kita, teman kita. Mungkin tahun ini beliau sudah tidak bisa hadir, mungkin karena sakit. Itu tahun kemarin ada nih. Mungkin karena meninggal dunia, mungkin karena berpindah alamat dan lain sebagainya. Karena apapun bisa terjadi, semuanya atas kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin dan percaya kematian itu hak, kematian itu wajib, bahkan hak dan wajibnya kematian. Terkadang kematian itu tidak mensyaratkan orangnya harus sakit terlebih dahulu, betul? Orang sakit atau orang mati tidak harus tua terlebih dahulu, betul? Buktinya banyak orang-orang yang lebih sepuh dari kita, beliau masih segar bugar. Banyak orang-orang yang lebih muda daripada kita, tapi telah terpilih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pantas wajib bersyukur. Mudah-mudahan usia kita bermanfaat. Barokah, amin Allahumma amin. Maka gak usah khawatir yang sudah sepuh akan mati duluan, tidak jaminan duluan. Karena bisa jadi yang muda duluan. Ini sopo ada duluan. Orang nanti gelem merah. Justru angka kematian yang paling besar, angka kematian yang paling banyak didominasi oleh usia produktif. Usia umur antara 18 tahun sampai 40 tahun. Itu dominasi orang yang meninggal dunia. Mau bukti? Buktinya apa? Satu, orang yang tawuran di pinggir jalan mati sia-sia, nomor tua Pak. Nom. Orang kita mendengar berita tadi barusan tawuran panti lansia melawan panti jompo, ada? Enggak ada. Ternyata yang tawuran di jalan rata-rata usia produktif. Yang korban supporter apapun tontonannya juga usia produktif. Yang korban konser juga usia produktif. Maka berbahagialah mbah-mbah yang sepuh, alhamdulillah sehat, amin Allahumma amin. Khusus bagi ibu atau mbah-mbah usia muda, usia meninggal dunia paling banyak adalah wanita muda, di mana dia mati karena aborsi. Jadi kan pernah dengar cerita ada nenek-nenek usia 90 tahun ditanya, mbah mau kemana, mau ke dokter, mau ngapain, mau aborsi, pernah? Tidak pernah. Seandainya ada, pasti remaja, pasti usia produktif. Maka kita bersyukur alhamdulillah selalu diberikan nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa
tidak sekedar memberikan untayan sholawat dengan berbagai macam jenisnya, tetapi lebih penting daripada untayan sholawat adalah bagaimana kita meneladani, meniru, mengaplikasikan contoh teladan beliau, wabil khusus pada musim puasa adalah keteladanan beliau dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kemarin hari Rabu sebelum puasa 1 minggu saya sowan dari jam 5 sampai jam 10 malam. Salah satunya membahas tentang bagaimana situasi ke depan ini harus merekatkan kembali Komando latihan pertempuran. Di sini para ranger dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya Santa Marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut di tempat Itulah sahabat kita, semangat membara. orang mesti undang, termasuk Pak Ustadz dari Boyolali urung undang ini. Jadi bagaimana saya bisa tampil? Tapi saya dapat ilmu satu luar biasa dari beliau, menceritakan pengalaman tentang bagaimana Khalifah Umar, karena pada zaman Bien pemimpin negara sekaligus pemimpin agama, ada status sosial, ada beban tanggung jawab. Bagaimana ketika rakyatnya atau ketika umatnya melakukan kesalahan, bukan saja urusan pemerintahan, tetapi kesalahan dalam urusan agama, seorang khalifah ikut merasa bertanggung jawab. Alkisah beliau menceritakan dalam pertemuan kemarin, ada seorang sahabat yang sholatnya buanter banget. Coro bangsa saiki nek lagi musim tarawih ya trek-trekan lah. Kira-kira 23 rakaat ditempuh dalam waktu 6,7 menit. Kira-kira. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada umatnya, "Wahai saudaraku, betulkanlah sholatmu, ulangi sholatmu." Maka sahabat ini mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Setelah selesai sholat, Khalifah Umar bertanya kepada sahabat tadi, "Piye? Enak sholatmu sing pertama tadi ngebut, opo enakmu sholat yang kedua setelah dirubah?" Apa kira-kira jawabannya? Halo? Yang cepat. Kata beliau dalam kisahnya kemarin, enak sholatku sing pertama, sing cepat. Komando latihan pertempuran. dalam Di sini para ranger dilahirkan ketika sholat yang pertama, satria, infanteri namanya Santa Marga pedoman kita. belum. Gunung, Tetapi hutan, rawa, laut di tempat. Itulah sahabat kita, semangat membara. Casing belakang ketika jadi ustaz, jadi imam di masjid, sholatnya suwi, bajune ora rapi, tapi begitu sholat di rumah, sholat sendirian, kecepatannya gimana? Kecepatannya luar biasa, bajunya juga asal-asalan, belum mencapai kepada mukhlishina lahud. Maka sungguh indah kalau apapun yang kita lakukan krono Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hadir kita di sini, baik saya maupun panjenengan semua, insya Allah mudah-mudahan kita rubah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nama saya sudah terpampang, terlihat betul. Sarif Hidayat, jangan dibaca Saraf Hidayat ya, nanti so mampir rumah sakit jiwa repot ya. Sarif Hidayat, saya bagian dari salah satu manusia Purbalingga maksudnya, karena saya lahir di Turki, turunan Kidul. Kemudian saya tinggal di Semarang. Silakan yang ada kegiatan di Semarang atau melewati kota Semarang, transit di rumah saya. Kalau hanya untuk tidur 1, 2, 3, 4, 5 keluarga, insya Allah muat. Karena saya punya pesantren kecil-kecilan. Tapi kalau mau menampung seluruhnya juga insya Allah cukup. Karena kebetulan depan pesantren saya lapangan voli.
Jadi bisa tidur lesehan, beratapanlah langit malain indah. Sampingnya taman TK. Jadi ya insya Allah muat lah sekitar. Pesantren saya menggeluti urusan Nyun Sewu kasepuhan, Mbah. Udah sepuh-sepuh yang baru tergugah hatinya belajar Iqra, belajar ngaji. Makanya kemarin Mbah Habib Lutfi menceritakan kepada kita, orang dulu yang hanya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim jauh lebih sakti daripada anak-anak sekarang yang tartil dan tahsin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang dulu dengan ucapan yang salah Bismillahirrahmanirrahim bisa lebih sakti daripada orang yang tahsin dan tartil? Karena mereka mengucapkannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan. Nah, kalau orang-orang kita kan enggak. Kadang ucapan itu sebagai perlombaan kehidupan, gengsi antara satu dengan yang lainnya. Wah, nek suaraku ramurata leo rapi, ora iso dadi imam. Murata leo rapi, ora iso tampil di podium. Maka ketampilan itu kadang bukan dilandasi dengan hati, tetapi lebih diwarnai oleh sisi kehidupan dunia. Nah, itulah kenapa sebabnya hakikat terkadang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada syariat. Kenapa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, syariatnya salah. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Syariatnya salah. Tapi hakikatnya, keyakinannya, ma'rifatnya betul-betul lillahi ta'ala. Bukan berarti kita membenarkan yang salah tanpa ada upaya perbaikan. Tidak. Kita yang usia-usia produktif, selama masih bisa belajar, ya memperbaiki bacaannya dari semilah menjadi bismillah. Itu mestinya seperti itu. Kebetulan pesantren saya ngurusi kesepuhan, kemudian mu'alaf. Kalau tahun kemarin saya ke sini mungkin baru 24 kalau tidak keliru. Alhamdulillah tahun ini sudah 27. Pada bulan September tahun 2002 datang mu'alaf paling dekat dari New Zealand. Buka YouTube-nya, salahnya orang belum buka YouTube sih ya. Padahal yo kalau promosi. Ben subscribe ya. Atau jawabnya Ustaz loh ya. Ben subscribe lah. Itu dari New Zealand. Kita ngobrol melalui media sosial, kemudian dia tertarik untuk meluk agama Islam dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, pokoknya ngerti yes atau no, yes, oh yes, no, no gitulah. Pada suatu ketika bulan September, si orang New Zealand itu cerita, insya Allah pertengahan September saya datang ke Indonesia. Saya bilang, kalau you setuju, serius, datang ke Semarang. Ternyata betul, datang ke Semarang. Akhirnya kita prosesi syahadat dan sekarang beliau berada di Dubai karena ingin memperdalam agama Islam yang lingkungannya kondusif untuk agama Islam secara internasional. Itulah kegiatan saya di luar dinas, walaupun banyak tidak dinasnya, tapi insya Allah tidak dinasnya karena dinas. Piye caranya ini? Saya bekerja di luar dinas, tapi tidak dinasnya untuk dinas. Misalnya saya ke kampung-kampung, ke organisasi-organisasi dalam rangka menyampaikan misi Islam Rahmatan Lil Alamin dalam misi NKRI harga mati. Insya Allah itu juga sebagai dinas. Koncoku yang lain sudah mungkin santai di rumah dengan anak istri, saya masih pakaian dinas. Jadi ki dinas apa di luar dinas? Nah, orang ngerti aku dhewe iki ya. Bingung kira. Ya insya Allah yang penting ikhlas. Amin Allahumma amin. Yang jelas silakan saudara-saudaraku semua yang mungkin lewat transit di Semarang, daripada mungkin nginep di hotel mahal, lebih baik bisa nginep di yayasan saya. Silahkan, terbuka untuk umum. Oke? Insya Allah monggo. Sesuai dengan perintah beliau, saya ingin diperintahkan mengingatkan kembali tentang pemahaman kita terhadap sejarah. Karena sejarah itu pada hakikatnya objektif, realistis. Tetapi sejarah itu menjadi salah atau sejarah itu menjadi keliru karena kepentingan sang penulis dan kepentingan orang yang punya kepentingan. Ki urung pensiun ini ngomongnya nih ya, urung pensiun ya, jadi ngomongnya masih seperti ini. Kepentingan yang punya kepentingan dan kepentingan yang menulis. Maka sedikit demi sedikit kita harus diingatkan kembali dengan sejarah.
Kita mulai dengan sejarah Indonesia. Konon dalam belajar sejarah dulu kita pada tahun 400 sebelum 400 Masehi, negara kita digambarkan di masa kehidupan tanah. Dulu orang-orang pindah-pindah. Hutan rawa laut ditempah. Itulah sahabat kita, semangat membara. Kita tidak subur berpindah. Tempat tinggalnya pun begitu, di pohon-pohon, di gua-gua seperti burung. Ya, burung kan dulu tinggal di gua, di pohon. Baru setelah ada bangunan tinggi, burung-burung itu tinggal di bangunan tersebut. Nah, bangunan tinggi yang pertama ada di Indonesia dulu adalah gereja. Maka burung itu disebut burung gereja. Alhamdulillah, sekarang banyak masjid berbangunan tinggi. Burung itu alhamdulillah sekarang banyak yang mualaf. Karena banyak yang masuk ke masjid, betul ya? Maka kadang di masjid banyak kotoran burung, itu guyon. Kemudian pada tahun 700 Masehi itulah baru ada kehidupan tertata dalam bentuk kerajaan. Diyakini dalam sejarah Indonesia, kerajaan pertama adalah Kutai Kartanegara. Ketika kita bilang di Indonesia tahun 700, kalau kita switch ke Timur Tengah, di Arab Saudi, padahal Nabi kita lahir pada tahun 571 Masehi. Itu sudah peralihan setelah masa khalifah. Bahkan diyakini pada tahun 700, Islam itu sudah ada di Indonesia. Pertama, kisah dari penyebar-penyebar agama Islam di Sorong, Papua. Yang kedua, kisah dari beberapa nama yang ada di Medan yang digunakan menjadi nama dalam bahasa kosakata bahasa Arab. Berarti sudah ada asimilasi, sudah ada pertemuan. Yang kedua, walaupun ini diambil dari TV, pada zaman kerajaan Angling Darmo, ayo yang lihat TV biasanya, tahu Angling Darmo ya? Itu di Bojonegoro kalau tidak keliru, wilayahnya sampai ke Semarang Pati. Itu diyakini pada zaman itu sudah ada penyebar-penyebar agama Islam. Artinya pada tahun-tahun itu sudah ada agama Islam. Nanti larinya kemana? Larinya ke kepentingan politik. Di mana kepentingan politiknya? Demak hancur karena diserang oleh kerajaan Islam. Majapahit hancur karena diserang oleh kerajaan Islam Demak. Itu keliru. Itu keliru. Karena sebelum ada Majapahit sudah ada kerajaan Islam. Di mana? Di Aceh atau di Malaka. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri jauh sebelum Majapahit. Artinya ketika ada kerajaan, pasti di situ sudah ada rakyat atau sudah ada komunitas, sudah ada umat yang beragama Islam. Kita melihat zaman sejarah Nabi, alhamdulillah ketika Nabi masih hidup, semua persoalan tidak ada masalah. Mungkin ada sengketa silang pendapat, kalau bahasa kita sekarang khilafiyah misalnya, itu tidak ada masalah karena diselesaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, bahkan pada generasi pertama, pada masa Khulafaur Rasyidin, kita bisa melihat sudah mulai ada trik-intrik kepentingan politik. Contoh, terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tidak keliru, yang membunuh adalah Abu Lu'lu'ah. Beliau berasal dari Persia. Karena dendam pribadinya, karena Persia dianggap dihancurkan oleh umat Islam, dia masuk sampai pada posisi nyunseu, sampai pada posisi ajudan, sampai pada posisi pendamping khalifah. Beliau sampai karena kecerdasannya hafal Quran. Tetapi karena kepentingannya, tujuannya adalah bukan menghafal Qur'annya, dia kafar, tertutup hatinya. Banyak orang yang awalnya belajar Quran ingin menghancurkan Quran, ingin menghancurkan Islam, tetapi ketika di tengah jalan dia mendapatkan hidayah, tujuannya bergeser. Tetapi dia malah mendapatkan hidayah. Hutan rawa laut ditempah. Itulah sahabat kita, semangat membara. 5 atau 56, wahai engkau Muhammad, tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai
Tetapi akulah, kata Allah, yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Bisa jadi orang yang tadinya benci dengan Islam, atas hidayah dari Allah, dia bisa memeluk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan meninggalnya Khalifah Utsman yang terbunuh oleh, kalau nggak salah, Abdurrahman bin Amr. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin siapa itu yang membunuh? Ketiga-tiganya ini, mohon maaf, semuanya hafal Quran. Semuanya ahli ibadah secara kasat mata, secara syariat. Dia tampil mempesona, tulisan Qurannya bagus, hafalan Qurannya bagus. Apa yang menjadi PR ini? Kata beliau, penting kita berhati-hati. Kalau istilah belanja, teliti sebelum membeli. Ini pesan moral bagi bapak-bapak atau calon bapak-bapak. Ya, betul. Nanti kalau punya anak, jangan sekedar memasukkan anak-anak kita ke pesantren yang hanya sekedar berbau tahfidz. Tahfidznya nggak salah, hafal Qur'annya tidak salah, tetapi ketika ideologinya keliru, ketika akidahnya tidak benar, orang yang hafal Quran pun dijadikannya hafalannya, dijadikannya dalilnya hanya untuk membenarkan kegiatan di dirinya. Maka jangan heran kalau kemudian ngebom juga pakai dalil, betul? Ya kan? Membunuh saudara kita juga pakai dalil. Kenapa? Karena dalilnya hanya digunakan untuk kepentingan justifikasi kegiatan dirinya. Ini masih di awal zaman khalifah. Apalagi kemudian zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan lain sebagainya. Sampai kita pada tahun 1500-an, yaitu pasca Majapahit hancur. Berarti berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Kalau kita melihat berdirinya kerajaan Demak Bintoro yang dimotori oleh para sunan atau para wali, salah satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Berdirinya kerajaan Demak kurang apa? Rajanya muslim luar biasa. Pendukungnya juga umat Islam yang luar biasa. Tetapi ketika kepentingan itu sudah masuk, maka kerajaan Islam Demak yang digadang-gadang menjadi pemersatu Nusantara kemudian tidak bertahan lama karena rebutan warisan. Betul? Tuh, lamun wong tuwa keliru mimpine, gitu ya? Alamat bakal ketun burine. Orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi anak cucunya rebutan warisan. Demikian juga dengan hancurnya Demak atau hancurnya zaman-zaman Abbasiyah, zaman-zaman Umayyah, semuanya rata-rata kerajaan itu hancur karena salah satunya rebutan warisan. Rebutan naik tahta sampai ada korban pembunuhan. Kalau bahasa politiknya lempar batu sembunyi tangan. Meninggalnya ayahanda Ronggolawe. Kan itu, Pangeran Sekar Sedoing Lepen. Itu adalah yang menyuruh, mohon maaf dalam versi sejarah, yang mulai dari Raden Mukmin atau Sunan Kawoto. Karena kalau ayahanda Ronggolawe tidak meninggal dunia, ayahanda Raden Mukmin tidak akan bisa naik tahta. Berarti yang menjadikan sebab kehancuran salah satunya adalah rebutan warisan, rebutan tahta, rebutan kadunyan. Sudah hilang dengan jati diri bahwa kita ini sebagai khalifah, sebagai wakil Allah yang mestinya memberikan rahmat bagi seluruh alam yang ada. Maka tidak heran ketika pada tahun 1511 Portugis ya, kalau nggak salah ya, Portugis datang ke Indonesia. Ketika Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun itu masih bisa dihalau, masih bisa diusir, itu karena Demak masih kokoh berdiri. Karena Portugis tidak bisa masuk ke wilayah Nusantara bagian Jawa, bergeserlah Portugis ke timur. Kemana kira-kira? Ke
ke wilayah Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore. Kenapa itu menjadi pilihan? Di samping hasil bumi rempah-rempahnya memang luar biasa, merica, kemiri dan lain sebagainya, hasil laut luar biasa. Tetapi bukan sekedar itu yang menjadi alasan Portugis datang ke sana. Menjadi alasan kuat kenapa Portugis datang ke sana, karena di Ternate dan Komando latihan pertempuran. Di sini para rider karena rajanya meninggal dunia. dengan jiwa Ketika rajanya meninggal dunia tidak diwariskan dengan baik, terjadilah perebutan kekuasaan antara Hutan Ternate rawa laut di tempat. Itulah sahabat kita, semangat membara. dengan awalnya bekerja sama perdagangan, akhirnya dia lambat menguasai kedua kerajaan. Setelah kedua kerajaan itu terkuasai dengan baik, baru mereka tersadar bahwa mereka sedang dijajah, walaupun pada awalnya melalui penjajahan ekonomi.